Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pedagogi Islam. Pada kesempatan kali ini, Pedagogi Islam akan membahas tentang tidak perlu memarahi anak karena ia mengganggu kita beribadah. Sebaliknya, kita perlu mengambil hati mereka. Anak adalah anugerah dan amanah bagi kedua orang tuanya. Lebih dari itu, anak adalah investasi akhirat bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan ada 3 amal jariah dan salah satunya adalah anak yang soleh. Sudah barang tentu ini adalah harapan dan impian setiap orang tua bisa mendidik anaknya menjadi generasi yang soleh dan soleha. Salah satu cara untuk mendidik anak menjadi generasi yang soleh dan solehah adalah dengan cara membawa mereka ikut dengan kita saat kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan melaksanakan ibadah lainnya agar mereka juga terbiasa. Namun sangat disayangkan apabila saat ini masih banyak orang tua yang tidak sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Mereka takut keberadaan anak-anak di sekitar mereka beribadah mengganggu kekusukan mereka dalam beribadah, sehingga mereka menjauhkan anak-anak mereka dari tempat mereka melaksanakan ibadah. Padahal dalam Islam hal ini sangat dilarang, karena dampak buruk yang disebabkan oleh perbuatan ini sangat luar biasa sekali. Bukan hanya dampak buruknya di saat anak-anak masih berusia dini, tapi dampaknya juga berefek sampai anak tersebut dewasa. Dalam hadis dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW menggendong cucunya ketika salat. Hadisnya berbunyi, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa hiya banatu Zainab bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi fa idza raqa'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujud a'adaha." Rawahu Muslim. Artinya, Abu Qatadah meriwayatkan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat sambil menggendong Ummamah binti Abil As, putri Sayyidah Zainab, di atas bahunya. Ketika Rasulullah ruku, Rasulullah meletakkannya di atas lantai, dan ketika selesai sujud, Rasulullah mengendongnya kembali. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW sujud dalam sholatnya, Hasan dan Husain bermain menaiki punggung beliau. Ketika ada sahabat yang ingin melarangnya, Rasulullah mengisyaratkan untuk membiarkannya. Dan ketika sholat sudah selesai, Rasulullah memangku kedua cucunya tersebut. Untuk kita yang kerap marah kepada anak-anak atas nama kekusyukan kita dalam beribadah, kita merasa paling layak untuk memarahi mereka. Semoga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita selaku orang tua agar lebih bijak bersikap terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita di tempat ibadah kita. Padahal ketika kita sudah meninggal dunia, siapa lagi yang akan meneruskan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kalau bukan mereka? Mereka akan dewasa dan menggantikan kita. Namun apa jadinya jika mereka trauma untuk datang ke tempat ibadah yang kita lakukan karena kemarahan yang kita lontarkan di masa lalu? Oleh karena itu, marilah kita sedikit memberikan perhatian khusus kepada hal ini, dan kita berikan nasihat-nasihat yang tepat kepada anak-anak kita agar mereka mengerti. Marilah kita sama-sama mengambil hati anak-anak kita sehingga mereka mencintai ibadah-ibadah yang kita lakukan dan mereka merasa nyaman untuk datang ke tempat ibadah kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.